Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini kami Ibu Royatul Mu'amala dan Ibu Saraswati akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang pola hidup sehat. Nah, kenapa kita mau menjelaskan mengenai pola hidup sehat? Karena akhir-akhir ini virus corona menjadikan masyarakat seluruh dunia itu khawatir, khususnya di Indonesia ini. Hal ini disebabkan karena jumlah korban yang terpapar virus corona ini semakin meningkat setiap harinya. Nah, sehingga muncul berbagai cara untuk melakukan antisipasi menghindari serangan virus corona. Nah, ini ada salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari serangan virus corona. Salah satunya yaitu pola hidup sehat. Nah, sebelum ke penjelasan mengenai pola hidup sehat, kita harus mengetahui apa itu virus corona. Nah, virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Nah, bahaya virus corona ini adalah bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Nah, di sini ada perbedaan gejala flu biasa dan flu yang terserang yang diakibatkan oleh virus corona. Nah, secara umum ini flu biasa sama flu yang terserang oleh virus corona ini tampak mirip. Sama-sama berasal dari virus yang menyerang saluran pernapasan manusia. Namun, kedua virus ini berbeda golongan dan karakteristiknya. Nah, ini ada gejala-gejala paling umum terjadi pada penderita gejala flu biasa. Nah, ada batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat atau berair, tenggorokan gatal, sakit kepala ringan, dan juga ada demam, lelah atau lemas. Nah, ini biasanya menyerang gejalanya berbeda setiap pasiennya. Kalau yang demam, lelah atau lemas. Terus selanjutnya ada gejala COVID-19. Gejala yang paling umum terjadi itu ada demam tinggi, batuk, sesak napas. Terus gejala yang dialami setiap pasiennya itu yang berbeda itu ada pilek, nyeri otot, diare, mual atau muntah, sama pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang apa itu virus corona, terus bahayanya itu seperti apa, terus tadi gejala virus corona yang terserang virus corona itu apa. Nah, kita selanjutnya itu ada pola hidup sehat.
Nah, pola hidup sehat itu apa sih? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa jadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah hidup sehat. Langkah-langkah hidup sehat itu adalah konsumsi makanan yang mengandung kesehatan. Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung kesehatan itu adalah yang memenuhi standar kesehatan, yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu, kita harus mengetahui makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, biasanya makanan yang mengandung kesehatan itu ada di menu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu ada makanan pokok seperti beras, gandum, roti, jagung, kentang, dan lain-lainnya. Terus ada lauk pauk seperti daging, ayam, telur, dan yang lainnya. Terus ada sayur mayur seperti wortel, tomat, kubis, dan yang lainnya. Terus ada buah-buahan, pepaya, nanas, semangka, jeruk, apel, dan yang lainnya. Terus ada susu. Terus selanjutnya, langkah-langkah hidup sehat adalah olahraga. Nah, olahraga ini adalah kegiatan yang mudah dilakukan tetapi banyak yang mengabaikan. Padahal olahraga merupakan sumber kesehatan bagi seluruh tubuh. Olahraga yang teratur memberikan banyak manfaat nih bagi kesehatan tubuh, seperti akan lebih giat, terus menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang-tulang, meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik, HDL, terus mencegah kencing manis, menurunkan resiko kanker, mengurangi stres atau depresi, dan juga akan memberikan kebugaran. Pokoknya nih, yang namanya olahraga itu memberikan manfaat untuk kesehatan. Terus selanjutnya ada istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup akan memberikan tubuh kita yang letih, yang banyak kerjaan, misalnya, untuk memulihkan diri dan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Terus selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Saraswati. Kepada Ibu Saraswati saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih Ibu Royatul Muamalah telah menyampaikan beberapa langkah-langkah hidup sehat. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan langkah-langkah hidup sehat. Nah, selanjutnya itu menciptakan udara yang bersih. Nah, bagi yang tinggal di kota besar, tinggal di daerah yang terbebas dari polusi hampir tidak mungkin. Walaupun demikian, kita harus berusaha meminimalisir hal tersebut. Setidaknya tidak menambah buruk kondisi udara. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara seperti menanam tanaman di pot di sekeliling rumah dan menyisakan lahan untuk ditanami pohon, walaupun lahan itu hanya cukup untuk satu pohon. Nah, jadi kalau di rumahnya ada lahan buat menanam pohon, walaupun hanya satu pohon, itu ditanam saja ya. Nah, terus kalau misalnya di depannya ada halaman, nah itu bisa ditanami tanaman di dalam pot. Lalu selanjutnya menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan harus dipelihara dengan baik. Nah, lingkungan itu termasuk iklim, air, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer. Nah, memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran, seperti membuang sampah sembarangan, asap rokok, sisa bahan bakar industri, asap dari mobil, ataupun pembakaran sampah. Nah, jadi setiap hari kita harus
membersihkan rumah kita. Jangan lupa juga setelah membersihkan rumah, setelah beraktivitas di luar, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, lalu yang selanjutnya ada optimis. Nah, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi langkah seorang yang selalu optimis memandang hidup. Hambatan dan kegagalan bukanlah suatu halangan untuk terus maju. Nah, akan tetapi dianggap sebagai pelajaran untuk langkah berikutnya. Bahkan, optimisme juga berdampak baik bagi kesehatan tubuh. Ini erat kaitannya dengan sistem imun tubuh. Seorang yang optimis akan memandang hidup seperti alunan nada, naik turun mengikuti irama, selalu cerah dan sangat mudah tertawa. Sikap seperti inilah yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Nah, jadi kita tuh harus selalu bersikap optimis, hindari stres, banyak senyum gitu. Nah, selanjutnya ada contoh perilaku hidup sehat. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi cukup, seperti makanan pas sehat dan minum susu. Melakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya lari pagi tiap 30 menit tiap pekannya. Lalu mencegah stres, misalnya dengan senantiasa berpikir positif dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, tips makanan sehat. Makanan berlemak tinggi sangat beresiko bagi kesehatan, terutama dari mentega, margarin, santan, dan dari lemak hewan. Nah, lebih baik Anda mendapatkannya itu dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Jeroan, otak, kulit ayam, dan kuning telur sebaiknya dihindari. Nah, sebaiknya sebagai sumber protein, Anda memilih susu rendah lemak, yogurt, susu kedelai, ikan, dan putih telur. Tetapi jika Anda menyukai daging, pilihlah daging yang tanpa lemak. Nah, bahan makanan yang mengandung pengawet sebaiknya dihindari. Makanan yang mengandung pengawet dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Nah, jadikan air putih sebagai minuman favorit. Kondisikan diri Anda belum minum jika belum minum air putih. Nah, yang selanjutnya, jika Anda menyukai makanan yang berwarna-warni, gunakan dari bahan makanan. Nah, misalnya kalau warna merah nih dari buah stroberi. Kalau warna hijau itu dari daun pandan, kalau warna kuning dari kunyit, warna coklat dari bubuk coklat. Nah, jangan berlebihan menambahkan kecap, saus, garam, dan penyedap rasa pada makanan ya. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran harus selalu ada di setiap menu makanan Anda. Nah, manfaat pola hidup sehat. Yang pertama itu umur yang panjang. Nah, terus menghindarkan diri dari penyakit. Nah, dapat menjaga fungsi tubuh. Nah, bisa tidur pulas dan nyaman, lalu tampil lebih baik dan dapat berpikir lebih positif dan berpikir sehat. Nah, itu beberapa manfaat dari pola hidup sehat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Royatul Muamalah. Nah, setelah tadi pemaparan mengenai pengenalan virus dan pola hidup sehat, siswa-siswi semua diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pemaparan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini ada 6 pertanyaan. Saya bacakan. Yang pertama itu ada, bagaimana cara untuk melakukan pola hidup sehat? Pertanyaan kedua, apa manfaat dari pola hidup sehat? Yang ketiga, kenapa pola hidup sehat itu sangat penting? Yang keempat, bagaimana caranya agar kita tidak malas untuk hidup sehat? Pertanyaan kelima, sebutkan cara mencuci tangan yang baik dan kapan waktu untuk mencuci tangan. Terus pertanyaan yang terakhir, apa dampak jika kita tidak berperilaku hidup sehat? Dijawab nanti dikirimkan masing-masing oleh kelas. Nah, itu nanti dijawab pertanyaannya dengan tepat. Terus nanti jawabannya itu, pertanyaan dan jawabannya itu dikirim ke Gmail wali kelas masing-masing.
Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.